Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara ringkas rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah ini bernama Hukum Lingkungan dengan bobot 2 SKS. Kode mata kuliahnya adalah HK1461504. Mata kuliah ini ditawarkan di semester 5. Jumlah pertemuan 16 kali. Nah, saudara sekalian, mata kuliah ini dimaksudkan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu menjelaskan, menganalisis, berpendapat, dan mendemonstrasikan pemahamannya tentang masalah-masalah lingkungan dan kemampuan dalam menerapkan serta mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan isu-isu dan sengketa lingkungan. Deskripsi mata kuliah. Hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan atau dalam melaksanakan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditekan sedemikian rupa, atau lingkungan yang tercemar dan rusak dapat dipulihkan. Hukum terhadap pelaku pencemar atau perusakan lingkungan dapat ditegakkan, sehingga keberadaan lingkungan hidup yang sehat dan bersih tetap terjaga dan lestari. Nah, dalam melakukan kajian terhadap hukum lingkungan tersebut, bahan kajian dan pokok bahasan dalam mata kuliah ini dirinci sesuai dengan pertemuan sebagai berikut. Dalam pertemuan pertama, bahan kajian dan pokok bahasan kita adalah tentang RPS, rencana pembelajaran semester ini, tentang kontrak belajar, penilaian, dan konsepsi dasar tentang lingkungan hidup, ekologi, ekosistem, dan hukum lingkungan. Sebagai wujud implementasi dari kurikulum kita, yaitu kurikulum yang berwawasan syariah, maka sebagai ciri mata kuliah ini, pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan dan nilai-nilai Islam terkait dengan lingkungan hidup. Pada pertemuan ketiga, bahan kajian dan pokok bahasan kita adalah tentang kesadaran dan respon global, respon dunia terhadap masalah lingkungan, serta termasuk mengenai organisasi internasional yang berperan dalam pengembangan hukum internasional. Sejarah dan pertumbuhan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk perkembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan tentang konsep Green Constitution atau konstitusi hijau akan dibahas di pertemuan keempat. Dalam pertemuan kelima kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pertemuan keenam, kajian kita dengan pokok bahasan tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertemuan ketujuh akan membahas mengenai hak, kewajiban, larangan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pertemuan ke-8 kita akan menyelenggarakan ujian capaian pembelajaran pertama. Pokok kajian mengenai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dibahas dalam pertemuan ke-9 dan ke-10 dengan pokok bahasan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH, tentang kajian lingkungan hidup strategis, tentang tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, serta kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam pertemuan ke-9. Sedangkan dalam pertemuan ke-10, pokok bahasan kita adalah mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, UKL, maupun upaya pemantauan lingkungan hidup, UPL, tentang izin lingkungan, tentang instrumen ekonomi,
audit lingkungan, anggaran berbasis lingkungan, serta analisis risiko lingkungan. Dalam pertemuan ke-11, kajian kita adalah tentang penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi, di antaranya melalui instrumen pengawasan, sanksi-sanksi hukum lingkungan administrasi, serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam pertemuan ke-12, pokok kajian kita adalah mengenai penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata, baik melalui upaya non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui mediasi, rekonsiliasi, arbitrasi, serta penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya hukum di pengadilan atau sering disebut sebagai litigasi, tentang konsep strict liability dan penerapannya, tentang class action atau gugatan kelompok, serta tentang gugatan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pada pertemuan ke-13, kita akan mengkaji penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum pidana dengan pokok bahasan diantaranya tentang konsep ultimum remedium dan penerapannya, tentang delik lingkungan hidup, tentang sanksi-sanksi pidana lingkungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, serta pertanggungjawaban pidana badan hukum dan mengenai pembuktian. Pertemuan ke-14 kita akan membicarakan tentang hukum lingkungan internasional dengan pokok bahasan diantaranya pengertian, sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, serta cara-cara penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Dalam pertemuan ke-15 akan dilakukan ujian capaian pembelajaran kedua, dan dalam pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian capaian pembelajaran ketiga berupa pengumpulan serta presentasi paper yang tentu sudah dipersiapkan selama 1 semester ini. Selanjutnya saya akan jelaskan pada saudara sekalian tentang tugas-tugas yang akan diberikan selama 1 semester perkuliahan kita. Pertama, tugas mencari dan menyalin ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan isu-isu lingkungan. Ini tugas individu. Tugas kedua adalah tugas kelompok. Ya, saudara secara berkelompok nanti akan ditugaskan untuk membuat paper atau explanatory paper tentang salah satu topik kajian mata kuliah ini. Yang ketiga, saudara akan ditugaskan untuk mencari dan mengumpulkan 3 topik atau isu yang paling menarik tentang permasalahan lingkungan hidup. Ini juga tugas individu. Tugas keempat, berangkat dari tugas ketiga, saudara akan diminta untuk membuat karya ilmiah berupa artikel yang bermutu tentang salah satu dari 3 topik sebagaimana disebutkan sebelumnya. Nah, tugas keempat ini, saudara sekalian, ini akan menjadi pengganti ujian capaian pembelajaran ketiga. Tugas-tugas ini, saudara sekalian, sudah dapat Anda mulai pikirkan, ya, Anda rancang, dan bahkan Anda kerjakan mulai dari sekarang, ya, khususnya untuk persiapan tugas keempat, yaitu membuat karya ilmiah. Ya, Anda sudah bisa mulai karena tugas membuat karya ilmiah ini, karena saya minta agar betul-betul karyanya akan karya ilmiah yang berkualitas, layak publikasi. Nah, perlu dipersiapkan selama 1 semester. Berikutnya, saudara sekalian, saya jelaskan tentang skema penilaian kita. Nilai akhir saudara sekalian akan didapatkan dari gabungan tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 yang merupakan pengganti ujian capaian ketiga, dan
ditambah dengan ujian capaian pembelajaran pertama dan ujian capaian pembelajaran kedua. Nah, nilai A itu didapatkan bila total skor yang Anda kumpulkan berkisar antara 80 sampai 100 dengan indikator kompetensi yang ditargetkan tercapai secara sempurna. Nilai AB apabila skor yang Anda kumpulkan berkisar antara 70 sampai 79 apabila kompetensi yang ditargetkan tercapai dengan sangat memuaskan. Sedangkan nilai B itu untuk skor 60 sampai 69 dan kompetensi yang ditargetkan tercapai dengan memuaskan. Sedangkan nilai BC apabila skor yang Anda kumpulkan 50 sampai 59 dengan kompetensi yang ditargetkan tercapai dengan sedang. Nilai C untuk skor 40 sampai 49 sedangkan kompetensi yang ditargetkan tercapai secara cukup. Dan nilai D apabila skor nilai saudara sekalian berkisar antara 30 sampai 39 dan kompetensi yang ditargetkan kurang tercapai. Nilai E apabila skornya kurang dari 30 sedangkan kompetensi yang ditargetkan tidak tercapai. Namun ya saudara tetap dapat diizinkan atau boleh mengikuti ujian remedi. Sedangkan TL apabila nilai yang keluar nanti di TL atau tidak lulus, maka saudara sekalian tidak dapat mengikuti ujian remedi. Ya, ini terjadi bila kehadiran perkuliahan Anda kurang dari 75%. Anda tidak dapat mengajukan ujian remedi. Satu-satunya alternatif untuk menyelesaikan mata kuliah ini adalah dengan mengambil kembali mata kuliah ini dalam 1 tahun ke depan ya, bukan dalam semester yang akan datang. Ya, karena mata kuliah ini hanya ditawarkan pada semester ganjil. Apabila Anda gagal satu mata kuliah yang ditawarkan dalam semester ganjil, tolong diingat, berarti Anda menunda kelulusan Anda bukan 1 semester, tapi Anda akan menunda kelulusan selama 1 tahun karena mengulang mata kuliah yang tidak lulus atau TL itu akan dilakukan pada tahun berikutnya, bukan di semester yang akan datang. Berikut ini saudara sekalian adalah daftar referensi yang kita pakai dalam mata kuliah ini. Oke, ada lebih kurang 15 referensi yang akan saya jadikan dan saudara harus jadikan rujukan dalam mengkaji mata kuliah ini. Silakan dicatat ya. Kemudian Anda cari buku-buku ini, Anda bisa pinjam dari perpustakaan, kemudian Anda mulai pelajari sesuai dengan pokok-pokok kajian dan bahasan yang ada. Ini juga Anda bisa lihat, Anda catat, Anda cari buku-buku ini, kemudian Anda pelajari ya untuk menambah wawasan saudara sekalian ya terkait dengan seluruh pokok kajian dan pokok bahasan mata kuliah hukum lingkungan ini. Oke, demikian saudara sekalian rencana pembelajaran semester ini. Apabila ada yang perlu Anda tanyakan atau konsultasikan lebih lanjut, silakan Anda bisa mengontak saya di nomor HP yang tertera di sini, atau Anda bisa mengirim pesan WA, atau juga dapat mengirim email ke nasrullah@umy.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.